Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa syukran wa ba'duh. Kesempatan kali ini saya ingin mengutip sebuah peribahasa yang dikenal oleh orang Jawa, yaitu sawang sinawang. Apa itu sawang sinawang? Menganggap bahwa menurut kita orang lain itu indah, orang lain itu nikmat, orang lain itu kaya, orang lain itu banyak hartanya, orang lain itu senang. Padahal belum tentu. Ibarat misalkan seorang petani menganggap orang tani itu enak jadi orang pedagang. Kata si pedagang, enak menjadi seorang petani. Kata seorang petani, itu enak menjadi guru, atau menjadi bisnismen, atau menjadi karyawan, atau menjadi bos, atau menjadi pemilik perusahaan, atau menjadi apa saja. Menganggap bahwa kenikmatan itu berada di orang lain. Padahal belum tentu orang yang menjalankan itu seperti yang berada dalam bayangan kita. Inilah pentingnya di dalam agama kita harus melatih diri, melatih jiwa kita, melatih badan kita, melatih pikiran kita untuk selalu berhusnudzon kepada diri sendiri, berhusnudzon kepada Allah, berhusnudzon kepada keadaan kita. Kenapa? Ketika kita menganggap bahwa kenikmatan itu berada di orang lain, disitulah sejatinya bahwa diri kita ini merasa bahwa kita ini mengalami sebuah distorsi, sebuah kekurangan. Inilah pentingnya sikap qanaah, menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, menerima apapun yang Allah kasih kepada kita. Ketika kita misalkan menjadi seorang pedagang, maka kita harus menikmati menjadi seorang pedagang yang baik, seorang pedagang yang jujur, seorang pedagang yang itu bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita misalkan menjadi seorang petani, maka kita harus berusaha menerima status keberadaan kita menjadi seorang petani. Maka jadilah petani yang baik. Jadilah petani yang banyak bersyukur kepada Allah. Sehingga hidup itu tidak dianggap sawang sinawang. Kesenangan, kenikmatan itu berada di orang lain. Padahal sejatinya kenikmatan, kesenangan itu harus apa yang ada di dalam diri kita, ya kita nikmati, ya kita syukuri. Ketika kita misalkan menjadi seorang pengajar, menjadi seorang guru, maka bagaimana kita menjadi seorang guru, ya guru, profesi guru, ya harus kita nikmati, harus kita terima, sehingga menjadi guru yang ikhlas, menjadi guru yang sabar, menjadi guru yang berkhidmah di dalam ilmu. Hadirin rahimakumullah, terkadang kita ini menganggap bahwa kita selalu merasa kekurangan. Padahal sejatinya kita ini merasa sangat berkecukupan. Akan tetapi menganggap bahwa
apa yang ada di dalam diri kita, potensi yang ada di dalam diri kita, sesungguhnya seringkali kita tidak menyadari. Seringkali kita menganggap kekuatan yang ada di dalam diri kita ini tidak berharga menurut diri kita sendiri. Ini sebuah cara pandang menurut saya sesuatu yang kurang baik, yang kurang tepat. Untuk itu, mari kita ini belajar berkhidmah, lahir batin, belajar berpikir positif, belajar melakukan sesuatu ini dengan totalitas. Ketika kita melakukan sesuatu yang ada di dalam diri kita secara totalitas, maka insya Allah hidup ini tidak sawang sinawang. Menganggap bahwa kesenangan, kenikmatan itu berada di dalam diri orang lain. Sesungguhnya kenikmatan, kesenangan, keindahan itu bisa muncul di dalam diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Orang yang secara lahir batin mengenal dirinya, siapa dirinya sesungguhnya. Ketika seseorang ini menjadi petani, ketika seorang ini menjadi pedagang, ketika seseorang ini menjadi bisnismen, ketika seseorang ini menjadi guru, ketika seseorang ini menjadi apa saja, maka hakikatnya lahir batin apa yang ada dalam diri kita, man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal dirinya, maka faqad arafa rabbahu, maka sejatinya orang ini akan mengenal Tuhannya. Untuk itu, mari kita selalu berusaha qanaah, menerima apapun yang Allah berikan kepada diri kita, apapun status kita, apapun keberadaan kita, apapun pekerjaan kita. Maka insya Allah ketika orang ini betul-betul secara totalitas mengenal diri kita, maka faqad arafa rabbahu, maka orang tersebut yakin seyakin-yakinnya akan mengenal Tuhannya. Insya Allah kita semua bagian dari orang yang mengenal diri kita sendiri. Ketika kita mengenal diri kita sendiri, maka insya Allah kita ini akan mengenal Tuhannya. Semoga bermanfaat. Wa akhiran wal musta'an wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.